menjelaskan materi mengenai penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Sebelum itu, kita kenalan dulu nggak, Ci? Kamu namanya Iya siapa? dong. Aku Erika Chelsea Octaviani dengan NIM 231000065. Aku Azara Ramadhania dengan NIM 231000069. Kalian tahu gak sih kenapa dari sekian banyaknya penggolongan hukum kita milih penggolongan hukum berdasarkan sifatnya? Karena kita cukup tertarik dengan materi ini. Dan ya sangat menarik sih bagian sifat itu, karena kita bisa tahu hukum di Indonesia tuh bagaimana gitu. Iya. Kenapa kita tuh harus patuh gitu. Dan kita itu sempat bikin Mind map. mind map materi kita kayak gini. Ini tuh ada definisi dan jenis-jenisnya ya, kayak Iya. sifat-sifat itu sendiri. Langsung aja kali ya kita mulai. Iya. Jadi, aku kebagian menjelaskan tentang definisi dan sifat pertama, yaitu imperatif. Dan kalau aku sifat kedua dan sifat ketiga yang tambahannya itu fakultatif dan mengikat. Oke, jadi kita mulai aja, yaitu mulai dari definisi. Definisi penggolongan hukum itu terbagi menjadi pembagian atau kelompok terhadap suatu kategori. Kalau penggolongan hukum berdasarkan sifatnya ialah membagi berdasarkan sifat atau karakteristik yang dimilikinya. Sejauh ini kamu paham gak sih apa yang aku ngomong barusan? Ya intinya penggolongan hukum berdasarkan sifat itu ya intinya dari karakteristik si hukum itu sendiri ya. Iya, itu maksud aku. Terus Paham? lanjut, yaitu sifat pertama, yaitu imperatif. Imperatif itu adalah sifat yang tidak bisa diganggu-gugat atau memaksa. Yaitu untuk awalnya sifat-sifat hukum ini tidak mempunyai tanggal pasti untuk muncul, tetapi di Indonesia diterapkan pada tahun 1946 dalam KUHP. Kamu tahu nggak sih contohnya apa? Kalau dia diterapkan berdasarkan KUHP, berarti contohnya ya kurang lebih pidana nggak sih, hukum pidana gitu atau gimana? Benar sekali, yaitu contohnya hukum pidana dan hukum perdata. Oke, kamu mau tahu kan yang aku pelajari apa? Iya, tahu mau banget. Kamu mau tahu banget nih. Iya. Jadi yang aku pelajari itu ya sifat selanjutnya, yaitu hukum fakultatif. Hukum fakultatif adalah hukum yang mengatur. Artinya, ia tidak memaksa individu atau ia membebaskan individu untuk memilih nih mau mengikuti atau tidak gitu. Oh. Nah, hukum fakultatif ini di Indonesia tidak secara a priori mengikat, karena ya emang hukum fakultatif itu sifatnya hukum pelengkap aja. Nah, berdasarkan isi dari norma hukumnya, hukum fakultatif itu ada yang sifatnya tuh kewenangan gitu. Jadi, setangkap aku ya, berarti cukup berbeda ya dengan imperatif. Iya, beda banget. Karena kan kalau imperatif itu wajib ya, kayak harus. Nah, kalau fakultatif itu ya opsional gitu lah. Oh, terus kalau contoh dari aku kan imperatif kan contohnya ini ya, hukum pidana dan hukum perdata. Kalau kamu contohnya apa? Nah, kalau yang aku hukum fakultatif itu contohnya kayak hukum waris atau perjanjian nih. Gitu. Nah, dari si contoh ini sebelum kita berlanjut, hukum fakultatif di Indonesia itu sejarahnya sama loh kayak yang kamu tadi. Jadi dia tuh nggak tahu gitu ya masuknya tuh dari kapan. Cuma ya ada sih kalau penerapannya, tahun-tahun penerapannya. Tapi untuk perkembangannya di Indonesia itu masih berkembang sesuai dengan kebijakan, isu-isu hak asasi dan manusia, dan juga dinamika politik di Indonesia. Gitu. Terus kita lanjut aja ya. Iya. Nah, dari yang tadi contohnya hak waris dan perjanjian, kita ambil contoh perjanjian.
Nah, dari perjanjian ini, misalnya aku sama kamu nih, kita buat perjanjian. Dari perjanjian tersebut, hukum yang tadinya bersifat fakultatif bisa berubah loh, karena dari perjanjian tersebut kedua belah pihak setuju nih membuat perjanjian. Setelah setuju, adanya kesepakatan. Setelah kesepakatan, akhirnya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain, sehingga hukum yang tadinya fakultatif berubah menjadi mengikat. Ah gitu, berarti manusia nggak jauh ya dari hukum? Iya, jadi ya sebetulnya kita semua ini, hukum ini mengikat karena ya gitu, karena kita tuh melekat manusia dengan hukum. Di apa ya namanya, di balik dari penjelasan yang tadi kayak imperatif, fakultatif, itu tuh kita sebenarnya ujung-ujungnya hukum ini mengikat, karena ya gitu, manusia itu selalu bersamaan kan dengan hukum, berdampingan dengan hukum. Aku udah mulai paham nih. Mantap. BTW gokil banget gak sih kita? Iya dong, gila seru banget Seru diskusi banget. kita kali ini. Aku jadi paham loh maksudnya, yang kayak penggolongan hukum itu kan harus ada definisi awal dulu ya sebelum kita pelajari selanjutnya. Aku jadi makin nangkep loh materi aku pun, aku jadi makin tahu. Seru banget. Jadi ya mungkin segitu aja ya dari penjelasan diskusi kami mengenai penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, karena untuk materi-materi lain akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok lain. Oke, jadi maaf kalau ada salah kata dari kami. Sekian, terima Terima kasih. kasih. Bye bye.